Time Homies. Di minggu kali ini aku ditemenin sama Jaswin loh, seorang finalis Putri Indonesia perwakilan Maluku yang juga memiliki background desain interior loh. Hari ini kita akan berpetualang ke tempat yang estetik pastinya. Kita akan mampir ke rumah di daerah Jaksel yang rumahnya bergaya modern kontemporer dan punya skyline di dalam rumahnya loh. Rumah tampak siri. Kita juga akan ajak kalian buat bikin furniture custom yang pastinya seru banget. Stay tune terus di Home Sweet Home. Good morning, Hamis. Wah, hari ini aku ditemenin nih sama host baru. Halo Hamis, perkenalkan nama aku adalah Jaswin. Aku adalah sarjana interior design Glenda. Sebelumnya Glenda, kita nih sekarang lagi berada di mana namanya? Di rumah tampak siri. Betul banget. Nah, tapi kita bahas nih ya bagian fasad rumahnya. Lihat deh, rumahnya ini menurut aku tuh minimalis banget gak sih? Betul, minimalis banget. Karena bisa dilihat ya Glenn, dari atapnya aja tuh udah terlihat geometris. Selain geometris, dia juga banyak banget ya menggunakan unsur kayak geometris kotak kayak gitu ya. Apalagi jendelanya. Pada bagian pagarnya juga menggunakan conwood ini ya. Iya nih, Glenn ya, warna conwood warnanya juga warna-warnanya soal warna kayu. Dari depan aja udah bagus, terus kita masuk ke dalamnya lagi, langsung kelihatan tamannya. Bagus banget gak sih Glenn? Iya, aku setuju banget sih. Apalagi posisi tamannya ini ada di sebelah jendelanya. Betul. Homies, masuk ke area carportnya terdapat kanopi dari kaca film dengan list berwarna hitam yang memberikan pencahayaan alami pada garasinya loh. Kita langsung disambut sama pintu cantik ini, Jaswin. Halo Farhan. Kita masuk ya, Homies. Yuk, Homies. Nah, ini rumahnya. Kira-kira tuh konsep apa sih Pak yang mau Bapak tunjukin tuh? Rumah ini dengan konsep utamanya adalah bagaimana membuat rumah di tengah kota Jakarta tapi tanpa AC. Nah, ini kalau kita lihat dari atas sampai bawah, ini semua Void ya, ini, Pak, ya? ini ada voidnya. Ini Betul. semua memang gampang dibuka supaya aliran udara itu mengalir dengan baik. Jadi sirkulasi udaranya jadi baik dengan Karena- adanya void dan juga Betul. pembukaan yang banyak ya Jadi Pak ya. kalau Iya. jadi namanya ini adalah cross ventilation. Nah kalau mengenai interiornya Pak, aku pengen ngebahas tentang living room ya, karena tadi pas kita masuk kita langsung ketemu dengan living roomnya Pak. Boleh dijelasin dikit nggak konsepnya apa? Jadi memang kalau dibilang konsepnya apa sih sekilas gitu ya. Ini kalau kita lihat pertama kita bahas warna dulu ya. Kalau kita lihat warna di living room ini dominannya warna monokrom. Kita lihat ada abu-abu, ada hitam gitu ya. Terang di bagian bawah, lantainya memang supaya terlihat lebih luas. Ini adalah bahan marmer. Sengaja dipilih juga agak berkilau atau lebih glossy. Itu karena untuk memaintainnya jauh lebih gampang gitu dengan membersihkannya gitu. Nah, kalau kita lihat dari bentuknya, ini bentuknya semua kita bikin lebih rendah karena sebenarnya kita tidak mau menghalangi sirkulasi udara tadi kehalang dengan furniture. Apalagi di living room ini adalah ruang komunal. Pusatnya adalah di sini, di living room ini gitu. Nah Pak, tadi kan kita membahas tentang living room Pak. Aku pengen ngebahas sebenarnya tentang kabinetnya. Ya. Memang tadi ini kabinetnya terlihat rendah ya Pak. Cuma tuh unik deh Pak. Ini tuh dari ujung sampai ujung full banget. Boleh dijelasin nggak Pak konsep Iya. kabinetnya? Jadi ini sebenarnya kan pertama kita punya batasan. Batasan karena sebelah kanan kiri ini adalah jendela-jendela yang besar yang bisa dibuka harusnya. Sehingga kabinet ini nggak boleh lebih tinggi dari batas ambang bawah si jendela. Ini dining table-nya aku suka banget loh. Dan juga masih nyambung ya dengan interior secara keseluruhan ya Pak Betul. ya. Ini kalau kita lihat sebenarnya penghuninya memang cuma 2 ya. Tapi sebenarnya keluarga ini itu sering banget bikin gathering. Suka menjamu ya. Betul. Makanya baru ini aja ini udah kelihatan bahwa ini bisa ditempatin 6 orang. Nah, tapi menurut aku agak bagusnya ya Homies ya, karena ini tuh mejanya tuh masih seukuran dengan ini secara proporsional ya. Jadi lampu Betul. gantungnya tuh masih seukuran gitu. Betul. Ini di custom ya Pak? Ini custom, pokoknya kalau yang lampu ini kita custom, jadi memang sengaja kita pilih panjangnya
hampir Hampir semeja ya. mengcover semua pencahayaan itu di atas meja. Dan juga ini kayaknya ya, warna pengulangan coklatnya dari warna kayu ini itu terlihat di ceilingnya nih. Betul. Kalau untuk materialnya sendiri sih pakai apa sih Pak Ini ini? pakai vinil. Oh, pakai vinil ya? Betul. Take your things cause it's over. Memang dibuat di area yang satu area ini ya, memanjang. Di sini sengaja kita taruh kompor di ujung ya. Kalau kita lihat kenapa sih di ujung sini, supaya udara masakan ini langsung keluar, nggak ngulek di dalam sini lah gitu ya. Di sini juga ada pengulangan lagi ya pengguna Betul. marble-nya ya. Supaya satu dengan yang lainnya tetap ada benang merahnya gitu ya. Dan juga masih ada pengulangan penggunaan HPL dengan motif Betul. kayunya lagi. Jadi Yang ini kelihatan- sama dengan mejanya ya, Glenda Jadi ya. kayak satu set ya. Iya. Gitu. Ini kayaknya singnya agak berbeda nih dengan sing-sing biasa ya. Betul. Wah. Di bagian garden masih ada decknya nih. Iya, memang sengaja ini dipilih. Ini kan area outdoor ya. Memang jadi kita pilih memang material-material yang lebih alami, lebih natural. Kayunya, deckingnya kita pakai seperti yang di depan tadi gitu ya. Dan ini kalau kita lihat ada dua bagian area decking yang persis di depan jendela atau depan pintu kaca yang langsung menghadap ke taman, dan area ini kita angkat sedikit, ini patio. Kalau kita lihat nih atapnya dan bawah ini lantai ini bikin flat, nggak ada tuh miring-miring gitu ya. Betul, semuanya bentuknya sama. Betul, karena supaya sesuai dengan konsep geometris rumah di depan tadi. Ini sebenarnya kalau kita lihat ini deckingnya, ini materialnya adalah concrete wood. Concrete wood. Jadi materialnya dari konkrit, dari beton. Cuman look kayak kayu gitu. Sengaja dipilih supaya kuat terhadap cuaca gitu. Homies, rumah tampak siring ini bernuansa putih, menggunakan fasad berbentuk atap pelana. Saat pertama kali masuk ke dalam rumahnya, berasa banget nih nuansa hijau dari mini garden di depan rumah yang bikin rumah jadi lebih asri. Bergeser masuk ke dalam living roomnya, kita langsung disambut dengan banyaknya bukaan jendela yang bikin rumah ini beneran terasa adem walaupun gak pakai AC loh. Karena memiliki konsep open plan space, dari living roomnya kita bisa melihat dining area dan kitchennya loh. Kece banget nih homies, rumah ini punya mini garden dengan bentangan void lega. Apalagi terdapat spot santai dari material beton motif kayu yang super nyaman buat santai dan kumpul keluarga. Percaya nggak sih homies, kalau di rumah ini punya jembatan penghubung antara kamar anak dan kamar utamanya? Kepo nggak sih? Jangan kemana-mana dulu ya, stay tune terus di Home Sweet Home. Tetap di Home Sweet Home. Assalamualaikum. Wow, emang ini sweet Dennis? Oh, bukan yang gede lagi ya? Kayaknya, emang ini sweet ya? Kayaknya gue pesennya bukan ini deh. Masuk sih? Wah, homies, ada yang menarik nih, Pak. Ini tuh ada kisi-kisi. Ini tuh kisi-kisi untuk apa sih, Pak, sebenarnya? Jadi ini area tangga. Untuk memisahkan area tangga dengan living space, living room, kita gunakanlah ini pembatas. Yang jelas, udaranya juga nggak keblok, tetap mengalir gitu ya. Warnanya tetap kita gunakan warna hitam biar combine dengan yang lainnya Konsisten sama. ya. Konsisten. Nah, ini kalau kita lihat, ini sebelah kiri ini setelah tangga, ini adalah sebenarnya jembatan penghubung antara kamar utama yang sana dan kamar anak di sini. Nah, ini dia. Ini adalah kamar anaknya. Ini kalau kita lihat, ini sangat Tadi desainnya sama ya Pak dengan interior secara keseluruhan ya. Ya. Ini masih minimalis lagi. betul. Jadi ini memang kita gunakan, ini kalau kita lihat furniturnya secara keseluruhan, ini kasurnya kita gunakan ukuran queen size gitu ya untuk anaknya. Kemudian kita lihat di sebelah kanan ini, di belakang kita ini ada satu wardrobe sebenarnya. Kalau kita bisa lihat di bagian atas kita gunakan warna putih, di bawah adalah menggunakan material kaca ya, dengan thin glassnya warna hitam gitu. Ini area meja belajar bukan sih Pak? Betul, ini sebenarnya area sekarang
juga sering kita work from home. Nah, oke Pak. Sama dengan di ruangan yang ada di luar, di kamar ini juga pencahayaannya juga kelihatan bagus banget ya Pak ya. Karena jendelanya memang besar banget Pak. Ya, jadi kalau memang kita lihat konsep ruang per ruang, pencahayaan itu merupakan salah satu hal yang paling penting di dalam desain saya gitu ya. Ini kita menuju ke master bednya nih. Betul, ini kita masuk ke master bedroom. Wow, ini sebenarnya secara konsep masih mirip ya Pak ya sama kamar anaknya tadi ya? Betul, jadi ini kalau kita lihat nih secara keseluruhan hampir sama, cuman ini jauh lebih terang. Sama nih Pak, yang berbeda aku lihat Yes. ini nih. Di belakang dari bedheadnya ini menggunakan ini wallpaper ya Pak? Iya. Oh dari benar, wallpaper. Terkesannya tuh mewah, tapi sebenarnya ini hanya wallpaper loh, homies. Wow. Iya. Oh iya Glenn, tau gak sih aku menemukan sesuatu yang menarik di kamar ini nih, Apa Glenn. tuh? Itu jendela yang tadi kita lihat dari luar rumah. Yang kotak doang. Betul, yang kotak doang satu biji. Ternyata jendelanya di kamar ini, Glenn. Betul. Jadi jendela ini memang sengaja spesial dibikin di kamar utama. Pertama fungsinya untuk melihat sebenarnya siapa sih yang ada di depan kalau ada tamu gitu ya. Membahas lagi mengenai kabinet nih, Glenn. Yang ini kabinetnya floating ya, Pak ya? Iya, sengaja ini. Sebenarnya meja dengan kabinet floating ini mudah untuk pembersihan di bagian bawah. Nah, tapi aku juga merasa ya kalau menggunakan kabinet floating seperti ini, ruangan tuh nggak terasa terlalu sempit deh Betul, jadinya. betul. Jadi lebih lega ya Pak ya. Betul. Nah, ini kamar mandinya. Wah, aku kira kamar mandi akan beda ya, tapi ternyata masih konsisten ya Pak Konsisten ya. dong, kita tetap konsisten, kita menggunakan desainnya dengan kabinet floating, warnanya juga konsisten, kita menggunakan warna putih agak ke krem gitu ya. Cuman yang beda adalah sebenarnya lantainya. Di bagian kamar mandi ini kenapa tetap terang ya, Pak? Padahal tuh kayaknya pencahayaannya sebenarnya dikit loh, Pak. Minim ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya jendelanya cuma satu ya. Betul, Ke arah taman di sana. Tapi sebenarnya ini menggunakan skylight. Kalau kita lihat di dinding atas itu ada bukaan sebenarnya. Ada bukaan kaca ke atas. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini adalah ruang rooftop di rumah ini. Wah, ini Keren rooftopnya banget. beda loh Jasmine dengan yang biasa. Betul. Biasa kan kalau misalnya kita lihat kanopi-kanopi orang tuh ya lurus doang ya. Ini bentuknya menyesuaikan rumahnya. Betul. Ada seperti rumah ya? Iya, bentuk pelana. Jadi kalau kita lihat ya, ini atap pelana yang dimajukan sehingga kanopinya hanya kita gunakan kaca di bagian ini supaya apa? Kita bisa melihat jauh mata memandang nih. Nah, sebelah kanan kiri nggak ketutup gitu. Iya. Dan ruang ini memang ruang untuk berkumpul. Ini lantainya pakai apa sih Pak? Kita pilih yang tidak licin. Kita menggunakan bahan granit. Granit ya. Aku suka ya ada sentuhan zernya di sini. Karena ada batu-batunya loh. Iya. Ini kalau kita lihat kerikil-kerikil ini adalah sebenarnya area gutternya untuk supaya air itu mengalir ke bawah. Itu sudah disiapkan. Dan juga ini biar tetap privacy ya Pak ya. Benar. Jadi masih ada sandaran untuk belakangnya itu. Ada tanaman-tanaman hiasa juga. Ini nanti akan kalau bisa udah tumbuh panjang dia akan menjuntai ke depan. Benar Belakang ada banget. Percaya nggak sih homies, di rumah ini memiliki skyline yang menjadi penghubung antar kamar utama dan kamar anaknya loh. Kece banget kan? Menginjakan masuk ke dalam kamar utamanya, berasa banget nuansa minimalis dari pemilihan furniture kamar. Tapi yang paling lucu nih homies, bukan jendela kotak dengan menghadap langsung ke view. Bergeser ke kamar anaknya, kita bisa rasain nuansa minimalis dengan sentuhan kayu dari lantai dan furniturnya yang bikin kamar ini berasa warm banget. Kece banget nih homies, di lantai 3 rumah ini terdapat rooftop yang memiliki seating dengan berbagai tanaman cantik dan estetik. Kursus bikin furniture sendiri, wah menarik banget deh kayaknya kalau bisa custom furniture dan dibuat sendiri langsung. Kepo nggak sih bisa bikin furniture apa aja? Tetap di Home Sweet Home. Jangan kemana-mana, tapi Home Sweet Home! Kiss and tell has never been my style. Homies, sekarang kita
lagi ada di Sunter dan akan ajak kalian bikin furniture custom yang menarik banget. Yuk kita kepoin. Halo Kak Marquez. Nah Kak, ruang makerspace ini tuh ngapain sih sebenarnya? Jadi ruang makerspace ini tuh tempat pelatihan, tempat kita belajar membuat furniture kayu. Ya, furniture kayu juga ada beberapa produk art and craft lainnya. Ini hasil-hasilnya ya Kak ya? Nah, yang di iya, belakang kita ini nih. kalau mau lihat di sini nih. Ada apa aja sih ini Kak? Nah, di sini ada stool, tapi stoolnya beda, kakinya ada 3, bukannya 4. Oh, kenapa gitu tuh? Kenapa kakinya 3 di Biar sini? lebih rumit aja. Ada lebih susah ya. Lebih susah aja. Ini apa nih? Coffee Nah, table ya? ini coffee table. Kok lepas? Iya, nggak lepas nih, dia bisa diangkat. Wow, keren ya. Ini terinspirasi waktu pandemi ya. Pandemi kan banyak work from home. Jadi di sofa mereka bisa langsung kerja, langsung taruh laptop di sofa, duduk sini. Ini kreatif banget ya. Iya. Nah, yang Kak Glenda duduk tuh bisa dibagi juga 2. Oh iya. Ini kan kursi. Ini kan kursi 1 nih. Iya. Nah, kan berdua kalian bisa dibagi 2. Wow. Bisa duduk langsung berdua. Langsung saya duduk ya. Nah, Ih, unik-unik ya semua ini sih ya. Sama aku mau nanya deh, ini tuh kursinya juga unik ya? ini kursi kita bisa rubah jadi tangga. Wow. Coba dinaikin. Jadi tangga Wah, ya. kalau ini sih Hati-hati, aku Gran. butuh banget loh. Karena Nah. ya karena tinggi badannya kan agak minimalis ya. Jadi kalau agak di kabinet-kabinet atas tuh nggak sampai malah. Keren banget ya, homies ya. Kebetulan kita lagi ada workshop hari ini. Oh iya, Mau beneran. coba sekalian? Mau dong. Langsung aja yuk kita ke workshopnya. Ayo, Homies. Nah, Homies, sekarang kita udah di workshopnya Ruangku nih. Nah, kalau hari ini kita mau bikin apa sih? Nah, kali ini kita sama teman-teman yang lain tuh kita mau bikin stool yang kakinya 3 yang tadi kita lihat di depan tuh. Homies, sebelum memulai kelas, kita pastikan untuk safety first. Menggunakan face guard agar terhindar serbuk kayu masuk ke mata. Dan masker agar serbuk kayu tak masuk ke dalam pernafasan. Setelah pengaman kita pasang, saatnya kita mulai. Sebelumnya, kita siapkan material yang kita butuhkan untuk membuat stool bar ini, yaitu 3 kayu panjang yang digunakan sebagai kaki kursi dan kayu bulat dengan diameter 30 hingga 35 cm untuk dijadikan top seating. Yuk, kita mulai buat aja, Homies. Step pertama adalah memotong kayu panjang ini masing-masing 50 cm sebagai kaki kursi dengan gergaji mesin nih, Homies. Potong kayu lebih dari garis yang sudah kita buat. Kita potong dengan hati-hati ya, Homies. Setelah kita mendapatkan 3 kaki kayu dengan ukuran yang sesuai, kita lubangi 2 lubang di masing-masing sisi kayu dengan pengapit. Iya, dah, angkat. Udah, terlihat yang sering ngutang ya. Kaki kayu telah dilubangi, saatnya kita siapkan top seating bulat dari kayu solid ini. Sebelum dipasangkan ke kaki kayu, kita haluskan terlebih dahulu sisi-sisi bulatannya menggunakan mesin trimmer. Saat menggunakan mesin trimmer ini, pastikan harus menempel dengan kayunya ya, agar hasilnya lebih halus. Setelah sisi-sisinya kita perhalus, saatnya kita mengamplas permukaan top seating ini. Setelah kaki-kaki dan top seating selesai diamplas, saatnya melapisi permukaan kaki kursi dengan lem yang water base untuk menutupi pori-pori pada kayu nih, Homies. Saatnya merekatkan 3 kaki kursi ini dengan top seating sebagai fondasi. Setelah direkatkan dengan lemnya, kita rekatkan juga nih dengan paku menggunakan bor agar stool bar yang kita buat ini hasilnya lebih awet, lebih kokoh, dan tahan lama. Oke. Jadi nih kursinya. Akhirnya.
Jadi, mau coba duduk? Silahkan coba. Langsung ya. Kamu duduk, Glenn. Wah, Kuat bagus kan? juga ya yang kita buat ini ya. Iya, dan kokoh ya. Aman loh didudukin loh. Aman, nggak goyang-goyang juga kan? Pas. Betul, stabil. Nah. Wah, aku seneng banget deh ikut workshop ini. Iya, seru banget ya Glenda ya. Tapi ngomong-ngomong soal seru nih, aku juga mau nanya ya Boleh, sama boleh. peserta lainnya. Wow. Halo Kak. Halo juga. Gimana Kak, seru nggak belajar di sini? Seru sekali karena setelah bikin satu kepengen bikin yang lainnya. Jadi malah ketagihan ya. Ketagihan, ya. Udah pernah bikin apa aja nih Kak? Bikin stool, bikin meja kopi, kemudian bikin ranjang, kemudian tempat telur, banyak deh. Macam-macam. Banyak banget ya. Dan lama-lama bisa ngisi satu rumah tuh buatan sendiri. Pada akhirnya di rumah bikin lagi produk-produk yang saya suka. Keren banget. Kak Marquez, makasih banget loh. Sama-sama. Seru banget ya Glenda hari ini. Nah, buat teman-teman nih yang pingin ikutan untuk workshop di sini bisa langsung kepoin Instagramnya @ruangku ya. Dan homies, jangan lupa ya saksikan terus Home Sweet Home setiap hari Minggu Jam 9 pagi. hanya di Trans TV.